Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, akuntan muda, ketemu lagi dengan saya, Desi Susilawati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kerangka kerja, konseptual, dan laporan keuangan. Teman-teman, sebagaimana diketahui bahwa ketika para pengambil keputusan untuk suatu bisnis, tentu ada komunikasi bisnis yang mereka harus pahami. Dan diketahui bahwa laporan keuangan ini merupakan bahasa komunikasi bisnis antara agen dan prinsipal. Sehingga laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari seluruh kegiatan ekonomi, bagaimana seorang agen itu mengelola modal, bagaimana operasional berlangsung. Sehingga di sini membutuhkan akuntan, seseorang yang bertugas untuk menyusun laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut akan menyajikan suatu informasi yang memiliki keyakinan yang memadai bahwa semua proses dari mulai pencatatan, pengidentifikasian, pengukuran, bahkan penilaian atau penyajian elemen-elemen laporan keuangan tersebut sudah disajikan secara akurat, tepat, dan tidak memberikan informasi yang bias. Berarti teman-teman, akuntansi ini dapat dikatakan untuk mengukur kegiatan bisnis. Dalam hal ini akuntansi memproses data, lalu disusun dalam laporan keuangan. Hasil laporan keuangan dikomunikasikan kepada para user. Baik, teman-teman, kita mulai terlebih dahulu dengan apa saja jenis-jenis akuntansi. Yang kita pahami, akuntansi itu ada dua, ada keuangan dan ada manajemen. Untuk informasi akuntansi yang pertama, yaitu keuangan. Informasi akuntansi keuangan itu memberikan informasi untuk pihak entitas di luar atau pihak luar perusahaan atau luar entitas. Ada investor, ada kreditor, ada pemerintah, dan ada publik. Lalu jenis akuntansi yang kedua yaitu manajemen, akuntansi manajemen. Nah, ini memberikan informasi untuk pihak-pihak entitas atau pihak-pihak internal dari suatu entitas. Ada informasi mengenai anggaran atau informasi proyeksi untuk ke depannya. Baik, teman-teman, tentu sudah memahami dong apa yang dimaksud dengan definisi entitas. Entitas atau perusahaan itu adalah secara umum suatu organisasi yang memiliki sumber daya atau ada input, ada bahan baku, tenaga kerja, kemudian ada prosesnya. Ya, hasil dari proses tersebut adalah untuk menyediakan barang atau menyediakan jasa sebagai outputnya untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan. Oke, teman-teman, para akuntan hebat, kita pahami selanjutnya adalah jenis-jenis usaha. Ada usaha jasa, ada usaha dagang, dan ada usaha manufaktur. Definisi akuntansi. Baik, tadi sudah disampaikan sebagai pemaparan sebelumnya bahwa dibutuhkan seorang akuntan untuk dapat menyusun laporan keuangan. Dan akuntan yang kompeten tentunya akuntan yang memahami tentang ilmu akuntansi. Ya, akuntan yang memiliki soft skill dan memiliki hard skill tentunya. Baik, apa itu akuntansi? Akuntansi merupakan kegiatan jasa. Ada yang menyebutnya sebagai seni, teman-teman. Dan fungsinya adalah untuk menyajikan informasi kuantitatif, terutama yang sifatnya keuangan, untuk suatu entitas ekonomi atau perusahaan, yang ditujukan untuk pengambilan keputusan oleh para user, sehingga keputusan yang diberikan oleh user itu adalah keputusan yang tepat. Ada tiga dasar atau tiga komponen untuk akuntansi atau proses. Yang pertama itu ada proses pencatatan, kemudian ada penggolongan, dan ada komponen untuk pengikhtisar atau komponen yang selanjutnya adalah pelaporan. Nah, seperti yang terlihat pada slide berikut, ini ada 3 tahap. Tahap pencatatan terdiri dari bukti transaksi, kita analisis, kemudian kita jurnal, dan kita posting ke buku besar. Lalu tahap yang kedua, tahap pengikhtisaran, ada neraca saldo, kemudian kita menyusun jurnal penyesuaian, ada beberapa akun yang harus dilakukan penyesuaian, kemudian jurnal penutup, dan menutup buku besar, kemudian menyusun neraca saldo setelah penutupan. Nah, ini menggunakan kertas kerja atau worksheet untuk memudahkan ketika kita melakukan proses tersebut. Lalu tahap yang ketiga adalah tahap pelaporan. Laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan atau kita menyebutnya neraca, kemudian laporan laba rugi, laporan arus kas, kemudian ada laporan perubahan modal. Nah, teman-teman di sini ada siklus dari akuntansi.
Ya, dari mulai awal kita mencatat, kemudian kita menjurnal, kemudian kita cantumkan data tersebut atau kita posting ke buku besar masing-masing, kemudian kita menyiapkan jurnal penyesuaian juga, kemudian kita melakukan menentukan neraca saldo sebelum penyesuaian, kemudian kita melakukan jurnal penyesuaian berarti melakukan neraca saldo sesudah penyesuaian, kemudian ada jurnal penutup, kemudian kita susun laporan keuangan, kita sajikan, dan ada jurnal pembalik. Nah, ini dia teman-teman proses akuntansi dari mulai pertama atau pencatatan pertama, pengakuan pertama dari suatu transaksi itu adalah bukti transaksi kita lakukan jurnal di buku jurnal, lalu kita posting ke buku besar dan ada buku pembantu, ada buku pembantu hutang dan piutang, kemudian proses selanjutnya adalah pengiktisaran, kemudian kita menyajikan di laporan keuangan. Nah, teman-teman, apa sih sebenarnya tujuan dari penyusunan laporan keuangan? Menurut Standar Finansial Accounting Concept atau SFAC nomor 1, tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal dari suatu perusahaan. Kemudian tujuan yang kedua untuk memberikan informasi yang tentunya dapat dipercaya bahwa aktivitas-aktivitas atau kegiatan ekonomi tersebut dalam rangka untuk memperoleh laba atau keuntungan. Kemudian tujuan yang ketiga adalah untuk memberikan informasi keuangan yang digunakan untuk para user, kemudian user juga bisa melakukan estimasi teman-teman untuk potensi perusahaan dalam rangka laba. Baik, tentunya laporan keuangan yang disusun ada syarat-syarat tertentu dari informasi laporan keuangan. Hal ini disajikan di SFAC nomor 8. Yang pertama, informasi tersebut harus relevan. Relevan itu artinya informasi jika dihubungkan dengan maksud dan tujuan dapat dipertimbangkan. Jadi informasi itu dapat dipertimbangkan untuk fokus kita dalam membuat suatu keputusan. Kemudian informasi akuntansi juga harus dapat dimengerti. Nah, pengertian dimengerti ini bukan hanya akuntan saja yang mengerti tentang akuntansi. Para user, misalnya direktur, komisaris, juga mengerti tentang informasi akuntansi atau mengerti tentang istilah-istilah yang digunakan dalam akuntansi. Kemudian informasi akuntansi itu punya daya uji. Daya uji itu artinya informasi dapat diuji kebenarannya, dapat diukur. Nah, biasanya teman-teman laporan keuangan itu diaudit atau diperiksa. Nah, inilah dia tentunya informasi akuntansi tersebut ketika diperiksa oleh pihak yang independen artinya bisa diukur. Kemudian informasi yang disajikan harus dinyatakan dengan yang sebenar-benarnya, ya, tidak menyesatkan, ya. Informasi yang disampaikan harus sifatnya adalah objektif, ya, netral. Kemudian laporan keuangan disusun tepat waktu, disajikan laporan keuangan tepat waktu, kemudian lengkap. Informasi tersebut dapat memenuhi informasi tersebut dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat. Nah, baik, untuk apa laporan keuangan itu disusun? Siapa sih yang membutuhkan laporan keuangan tersebut? Nah, berikut adalah pengguna informasi keuangan. Dari mulai investor, masyarakat secara umum, suppliers atau vendor, kemudian serikat kerja atau serikat karyawan juga, ya. Kemudian ada kreditor, ada pelanggan, kemudian ada para analis, kemudian pemerintah. Nah, pemerintah juga berkepentingan terhadap informasi akuntansi. Ini contohnya misalnya untuk menentukan pajak ya teman-teman ya. Kemudian tentunya informasi akuntansi juga dibutuhkan oleh Board of Director, itu yang paling utama, kemudian pihak manajemen dan para karyawan dan entitas. Teman-teman, di akuntansi ada asumsi dasar akuntansi atau kita sebut juga sebagai postulat atau sesuatu yang sudah sangat diyakini kebenarannya. Yang pertama itu adalah kesatuan usaha khusus atau economic entity. Dalam konsep ini, perusahaan dipandang sebagai unit usaha yang berdiri sendiri, terpisah dari pemiliknya. Kemudian ada kontinuitas usaha atau going concern. Teman-teman, perusahaan itu dibangun
atau dibentuk, tentunya kita ingin perusahaan itu akan tetap terus hidup, berkembang, dan tumbuh, sehingga tidak akan terjadi likuidasi atau tidak terjadi kemacetan seperti itu, atau tidak dibubarkan dalam waktu dekat. Tentunya ada prinsip going concern di situ. Kemudian ada penggunaan unit moneter dalam pencatatan. Nah, teman-teman, dalam catatan akuntansi menggunakan mata uang atau transaksi tersebut dalam catatan berdasarkan juga biaya historis. Kemudian yang keempat adalah tepat waktu atau timeliness. Nah, ini artinya laporan keuangan disajikan sesuai dengan periodisasinya. Bisa 3 bulanan, 4 bulan, atau annually yang setahun kali. Kemudian prinsip-prinsip akuntansi yang lainnya adalah prinsip biaya historis. Ini mengandung unsur bahwa harga perolehan yang dicatat ketika kita membeli aset atau menerima utang ya, atau ada biaya yang harus kita keluarkan atau perusahaan keluarkan, itu berdasarkan terjadinya atau biaya historis. Kemudian prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition principle, dasar yang digunakan untuk mengukur pendapatan ya. Kemudian prinsip mempertemukan, ini matching. Matching atau mempertemukan cost dengan revenue. Ya, yang dimaksud di sini adalah mempertemukan biaya dan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Lalu teman-teman, prinsip akuntansi yang selanjutnya adalah konsistensi. Agar laporan keuangan dapat dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya, maka prinsip akuntansi atau prosedur akuntansi yang digunakan harus konsisten dari tahun ke tahun sehingga bisa mengandung unsur comparability. Nah, baik teman-teman, tadi kita sudah menyajikan ya framework-nya di akuntansi, ada tujuan akuntansi menurut SFAC nomor 1. Kemudian tadi penjelasannya sudah mengenai asumsi dasar akuntansi, kemudian karakteristik kualitatif informasi akuntansi, kemudian selanjutnya teman-teman untuk elemen laporan keuangan ini di SFAC nomor 6, nanti ada penugasan nggih, teman-teman ya. Baik, ini adalah persamaan akuntansi. Akan kita bahas juga di pertemuan selanjutnya. Oke, silahkan teman-teman. Ada beberapa yang sudah saya sajikan di sini. Monggo dipelajari terlebih dahulu. Kita bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.